Guys, kalau Anda masih berpikiran bahwa untuk mendapatkan pekerjaan itu sulit, harus pakai uang, harus pakai orang dalam, maka sampai kapanpun Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kalaupun Anda nanti dapat, Anda harus menggunakan uang atau referensi orang dalam. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya pikiran itu akan menentukan nasib Anda. Sesuatu yang Anda pikirkan hari ini akan menjadi tindakan. Dan tindakan itu dilakukan dengan berulang-ulang, lama-lama akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang akan menentukan nasib Anda di masa depan. Jadi kalau hari ini Anda berpikiran, aduh saya baru lulus, saya mencari kerjaan, susah banget nih, dapat kerjaan harus pakai uang, harus pakai orang dalam. Maka sampai kapanpun, pikiran-pikiran itu yang Anda pikirkan mendapatkan pekerjaan harus pakai uang dan pakai orang dalam akan menghampiri Anda. Maka Anda sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang benar-benar murni dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang Anda miliki. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan, teman-teman, Anda tahu nggak bahwa Indonesia itu memiliki daerah kawasan industri yang tercatat menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara loh. Nah, betul, Anda pasti udah menduga. Salah satunya adalah di Provinsi Jawa Barat, yaitu Bekasi atau Kabupaten Bekasi dan Karawang. Yuk, cekidot. Sebenarnya ada berapa pabrik atau kawasan industri sih yang ada di daerah-daerah yang memang digadang-gadang ini adalah merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga data dari Kementerian Perindustrian, teman-teman, ternyata di Karawang itu terdapat 12 kawasan industri dan dihuni oleh 1.760-an pabrik. Nah, sementara di Kabupaten Bekasi, teman-teman, Kabupaten Bekasi ini walaupun areanya lebih kecil daripada Karawang, yang luasnya hanya sekitar 9.000 hektar di 10 kawasan, tapi terdapat 4.000 pabrik. Bayangin, 4.000 pabrik. 4.000 pabrik itu tersebar di mana? Kawasan industri terpadu Indonesia Cina. Kemudian Bekasi International Industrial Estate, MM 2100 ya. MM Industrial Town, kemudian kawasan industri Jababeka, kemudian Egypt, kemudian kawasan industri Gobel, kawasan industri Marunda Center, kemudian kawasan industri Greenland atau GIC, dan kawasan industri Lipo Cikarang. Guys, ngomong-ngomong ya, dengan luasnya kawasan industri yang ada di 2 kabupaten tersebut di wilayah Jawa Barat, maka ini akan membutuhkan tenaga kerja yang memang dibutuhkan tenaga kerja untuk mengisi pabrik-pabrik yang berada di kawasan tersebut. Nah, untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, ini dalam hal ini teman-teman pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, beberapa tahun lalu Ibu Menteri menyampaikan bahwa ada 5 strategi untuk meningkatkan tenaga kerja di Indonesia. Strategi itu adalah salah satunya skilling, reskilling, dan upskill. Jadi beberapa tenaga kerja yang siap pakai itu harus mempunyai skill, bukan hanya lulusan dari sekolah atau lulusan dari kampus-kampus, tapi dia punya skill yang benar-benar praktis gitu. Yang kedua, optimalisasi pemagangan. Nah, dalam hal ini makanya sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus sekarang sedang menggalakkan beberapa pemagangan. Yang ketiga, meningkatkan soft skill dan produktivitas kerja. Yang keempat, kolaborasi lembaga pelatihan dan instruksi. Nah, baru-baru ini di pertengahan bulan Juni yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu berkolaborasi dengan beberapa industri, khususnya kampus-kampus, ya, menggelar yang namanya Kampus Merdeka. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana si mahasiswa, orang-orang yang sedang belajar itu bukan hanya mendapatkan ilmu di sekolah saja, di kampus saja, tetapi langsung memang terjun yang mendapatkan ilmu dari beberapa orang-orang praktisi yang memang real di bidangnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah pendekatan human digital. Nah, salah satunya karena memang digital ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari di industri 4.0 bahkan industri 5.0. So, teman-teman, ngomong-ngomong tentang tempat pelatihan gitu ya, tadi ada tuh program yang ketiga, selalu meningkatkan beberapa kerjasama dengan lembaga pelatihan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin
dari perusahaan atau pribadi yang sedang mencari tempat kursus yang benar-benar skill dibutuhkan oleh perusahaan, salah satunya di industri, adalah skill mengoperasikan forklift atau skill mengoperasikan pesawat angkat angkut. Nah, ada tuh tempat untuk kursus, tempat untuk sertifikasi di bidang alat berat. Apakah sertifikasi dan kompetensi itu didapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atau dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi? Cek di sini ya, di alamat websitenya kazen.com, www.kazen.com. Atau mungkin teman-teman juga bisa kontak di beberapa affiliate marketing PT Kazen Global Indonesia dan PT Kazen Global Intratraining. Selamat mencoba. Semoga tenaga kerja Indonesia semakin unggul dan semakin berdaya.